Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Silakan ke kelasnya disiapkan untuk teman-temannya. Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Mudah-mudahan hari ini hadir semua. Andi Ahmad Sultan, Ibu. Agustina, hadir Bu Arya, hadir Bu Amanda, hadir Bu Asti, Ya, Ibu. sudah hadir. Ya, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Keria, Baik. Mawar, hadir Bu. Bu Fajar, Hadir, Bu. Nurul Azmi, hadir Bu. Wahyuni, hadir Ibu. Bu Fitri, Hadir, Bu. Wahyuni, hadir Bu. Alhamdulillah untuk hari ini hanya satu orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya diusahakan untuk hadir. Dan jangan lupa kalian menjaga kesehatan supaya aktivitas pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu. Jadi, hari ini kita memasuki topik pembelajaran yang ketiga ya, terkait dengan syaja'ah. Jadi kita memasuki materi tentang ciri-ciri perilaku syaja'ah. Sebelumnya kita belajar tentang pengertian syaja'ah atau makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalil-dalil terkait dengan syaja'ah, dan pertemuan yang lalu kita mempelajari atau membahas tentang hikmah dan manfaat syaja'ah. Nah, terkait pembelajaran kita minggu lalu, adakah yang masih mengingat tentang hikmah dan manfaat syaja'ah? Saya Bu. Ya, silakan. Mendapat kemudahan dalam hidup. Insya Allah ya, masih diingat. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Fahmi. Selamat dari asap dan bahaya. Insya Allah. Siapa lagi yang masih mengingat? Ya, silakan. Insya Allah ya. Jadi semuanya masih mengingat pembelajarannya terkait dengan hikmah syaja'ah pada pembahasan kita minggu lalu. Nah, terkait dengan pembahasan hari ini masih erat hubungannya ya, karena hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Apa manfaat dari mempelajari sifat syaja'ah ini? Ciri-ciri dari perilaku syaja'ah ini adalah supaya kita bisa mengcross-check diri kita, yang mengidentifikasi diri kita. Apakah benar saya ini sudah termasuk orang yang menerapkan perilaku syaja'ah atau tidak? Nah, kalau sudah menerapkan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mempertahankan, membiasakan, menjadikannya sebagai akhlak keseharian kita. Tetapi kalau belum, artinya kalau kita belum memiliki ciri tersebut, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang memiliki ciri tersebut, alias kita berusaha untuk memahami, membiasakan dan berperilaku syaja'ah. Jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran materi tentang ciri-ciri perilaku syaja'ah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan menyimpulkan tentang ciri-ciri perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selanjutnya prosedur pembelajaran kita masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalian tetap bersama
Allah. Jadi sifatnya tidak nampak. Kemudian tempat yang kedua, kejujuran itu berada di mana? Di dalam lisan kita atau perkataan kita. Apa maksud dari kejujuran melalui lisan atau yang terdapat dalam perkataan? Jadi kejujuran dalam perkataan itu terkait dengan penyampaian informasi. Jadi harus sesuai antara informasi yang kita dengar dengan informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya, tempat yang ketiga dari kejujuran apa lagi? Dalam perbuatan. Bagaimana contohnya? Orang yang menunjukkan perilaku jujur dalam perbuatan. Seperti apa contohnya? Antara perbuatan dengan apa yang ada dalam hatinya itu terjadi kesesuaian atau keselarasan. Apa sebaliknya kejujuran yang tidak sesuai dengan hati dan perbuatan? Istilahkan dalam agama adalah orang yang munafik. Ya, jadi orang yang jujur perbuatan dan hatinya itu adalah orang yang syaja'ah. Sedangkan orang yang tidak jujur perbuatan dan hatinya itu disebut dengan orang munafik. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan satu kisah yang mana kisah ini menjadi inspirasi buat kita tentang saja. Silahkan diamati, disimak, kemudian diambil hikmahnya dan diidentifikasi ciri perilaku saja yang terdapat dalam kisah tersebut. Salah satu pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sering dikisahkan adalah saat beliau berdakwah di hadapan orang-orang kafir Quraisy, namun berujung pada kondisi tragis di mana beliau seakan hampir wafat. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah begitu bersemangat untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, padahal jumlah sahabat kala itu baru 38 orang. Kemudian Jadi selanjutnya, setelah kalian berdiskusi tentang hasil literasi kalian terhadap video, sekarang gilirannya kita akan mendiskusikan hasil dari temuan dan pemecahan terhadap permasalahan yang kalian diskusikan dengan tim kelompoknya. Dan persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil temuannya atau minimal pertanyaan yang muncul setelah menyaksikan atau menyimak video dari penayangan sejarah kisah Abu Bakar tadi. Siapa yang mau pertama kali untuk menyampaikan? Silakan. Ciri sebagai seseorang yang berani. Ada lagi? Itu ya. Mengapa rasa takut kepada Allah dapat memunculkan sifat saja? Insyaallah. Selanjutnya, Kenapa orang yang memiliki sifat saja itu tidak pernah ingkar janji? jadi alhamdulillah ternyata pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan semuanya terkait dengan ciri-ciri perilaku saja ini tergambarkan dalam satu di antara kisah yang Ibu tayangkan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan ini Ibu akan kembalikan kepada kalian semua untuk mendiskusikan kepada teman kelompoknya untuk mencari bagaimana solusi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan tadi. Jadi silakan kalian kembali bekerja sama dengan timnya mendiskusikan apa jawaban dari pertanyaan tersebut dan serta kalian akan mempresentasikan kembali dan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Silakan bekerja sama ya. Sudah? Sudah bu. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, silakan kelompoknya Fakti. Yang lain menyimak ya, kemudian memberikan tanggapannya. Keberanian wajib di dalam diri kita untuk menghadapi kejujuran agar kita dapat mengeluarkan kebenaran tanpa ragu-ragu, tanpa rasa takut, walaupun kita di tengah-tengah kebimbangan untuk mengeluarkan kejujuran. Bagus ya penjelasan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain? Mau menanggapi?
seberapa pentingkah keberanian itu di dalam diri seseorang? Sesuai dengan ayat yang dijelaskan tadi. Baik, keberanian itu sangat penting di dalam diri kita yang tidak dapat diukur dengan angka. Masih ada yang mau menyadari? Ya, saya persilahkan ke kelompok yang lain untuk mempersatukan hasil diskusinya dengan timnya. Siapa lagi selain kelompok yang? Silakan. Sifat berani sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh orang yang bersikap saja, melainkan semua orang yang memiliki sikap mempertahankan kebenaran dan menegakkan keadilan. Sekian. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Ya, kelompok. Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, rasa takut kepada Allah dapat memunculkan sifat saja'ah karena rasa takut kepada Allah merupakan bagian dari saja'ah. Maksudnya adalah takut untuk melakukan pelanggaran terhadap perintahnya dan takut jangan sampai tidak melakukan perintahnya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk senantiasa berada dalam kejujuran atau saja'ah. Sekian. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Bagaimana rasa takut itu bisa diterapkan dalam diri seseorang selain bersikap saja'ah? Baik, saya akan menjawab sanggahan dari kelompok 1. Rasa takut yang harus dipertahankan adalah takut untuk melanggar perintah Allah, termasuk kejujuran dan baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 1. Rasa takut yang harus dipertahankan adalah takut untuk melanggar perintah Allah, termasuk berbuat kejujuran. Sedangkan rasa takut yang harus dihilangkan adalah rasa takut yang berlebihan sehingga menjadikan putus asa dan akhirnya tidak berbuat kebaikan apa-apa. Nah, baiklah karena kita orang yang memiliki sifat saja'ah, tibalah saatnya ibu akan memberikan kuis ya. Jadi ingat-ingat kembali tadi apa jawaban-jawaban dari setiap persentase teman kelompoknya. Jadi kembali ibu menekankan bahwa keberhasilan setiap anggota kelompok ini menjadi indikator keberhasilan setiap kelompok. Jadi sama-sama yang dapat nilai perorangan sama yang didapatkan dengan nilai kelompoknya. Jadi silakan berlomba untuk menjawab kuisnya ya. Ya, Bu. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 tempat kejujuran. Tangan. Ya, kelompok 1. Di hati, di lisan, dan di perbuatan. Ya, insyaallah betul. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan contoh kejujuran yang terdapat di dalam hati. Angkat tangan. Ya, kelompok 2. Silakan. Ikhlas, niat, dan sabar. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh atau ciri-ciri perilaku saja'ah dalam bentuk perbuatan. Ya, kelompoknya Fahmi dulu. Contohnya. Dan tidak mencuri. Ya, selain tidak mencuri, tidak menyontek. Ya, betul. Baiklah anak-anakku, karena setelah ibu memberikan kuis, alhamdulillah kalian bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Dan kesimpulannya ibu mengumumkan bahwa kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan adalah kelompok 1. Berikan
Jadi silakan dijawab. Kasih waktu sekitar 7 menit untuk dijawab karena soalnya insya Allah mudah sesuai dengan apa yang kita belajar tadi. Jadi ibu pesankan kembali ya, ingatkan kembali khusus untuk pekan depan kita akan memasuki pokok pembahasan yang baru ya. Jadi untuk materi saja kita sudah selesaikan 3 kali pertemuan. Jadi minggu depan kita akan masuk membahas tentang bab muamalah. Jadi silakan dibaca-baca bukunya di rumah ya. Ya Bu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sa'id Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Dengan selesainya masa pelajaran ini, mari kita membaca doa. Dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan